Ada orang membunuh, kemudian memperkosa, terus dia bertobat nih, bangun masjid, nyantuni anak yatim. Setahun kemudian ketangkep dia. Nah, setahun lalu lu membunuh kan, memperkosa kan? Iya, tapi aku udah bertobat loh Pak Hakim. Aku sudah menyantuni anak yatim, aku udah berbuat amal begini-begini. Kira-kira ini orang yang pembunuh dan pemerkosa yang setahun lalu itu tetap dimasukkan penjara atau dia dilepasin Pak karena dia sudah beramal baik? Hubungan antara dunia dengan akhirat dibedakan. Kita bicara di dunia Sama nih. Pak, Aturan sama. di dunia. Nah, Hukum Bapak itu, sama Pak, Ibu, sama. Ibu Kalau bercerita ada tentang sebentar. kebaikan-kebaikan untuk akhirat, tetapi Bukan hukum Pak. yang berlaku perlakuan itu yang hukum di Justru dunia. anehnya begini Pak, kalau di dunia saja yang namanya pembunuh pemerkosa tidak bisa dibayar dengan amal baik, apalagi Tuhan Pak. Kalau Tuhan tidak menghukum dosa, ya, bahkan hanya Adam yang makan buah saja sudah langsung berdosa dan mati di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita tuh nggak ada dosa besar, dosa kecil, Pak. Ya, Tuhan tidak berkata kalau kamu dosa besar hukumanmu mati. Kalau dosa kecil setengah mati. Kalau dosanya kecil sekali dia cuma pingsan. Nggak ada, Pak. Dosa sekecil apapun sama hukumannya mati. Di dalam Alkitab kami nggak ada yang namanya dosa besar, Ya, dosa kalau kecil. dalam Tetap aturan mati. agama Pak, saya belum Islam, selesai ngomong, Pak. Supaya Bapak jelas dulu. Ya, supaya Bapak ngerti dulu konsep Alkitab. Kalau di dunia ini saja tidak bisa dibayar dengan amal baik, apalagi nanti Pak di akhirat. Tidak mungkin dosa itu dibayar dengan amal baik. Makanya konsep dosa di dalam Alkitab kita adalah hutang. di Indonesia ini ya seperti itulah yang berlaku ya. Berjalan sesuai hukum. Ketika orang bersalah ya dihukum, ya kan, sesuai aturan yang ada. Nah, ya biasalah. Kalau Bukan Pak, maksudnya ada orang membunuh, kemudian memperkosa, terus dia bertobat nih, bangun masjid, nyantuni anak yatim. Setahun kemudian ketangkep dia. Nah, setahun lalu lu membunuh kan, memperkosa kan? Iya, tapi aku udah bertobat loh Pak Hakim. Aku sudah menyantuni anak yatim, aku udah berbuat amal begini-begini. Kira-kira ini orang yang pembunuh dan pemerkosa yang setahun lalu itu tetap dimasukkan penjara atau dia dilepasin Pak karena dia sudah beramal baik? hubungan antara dunia dengan akhirat dibedakan. Kita bicara di dunia Sama nih. Pak, Aturan sama. di dunia. Nah, Hukum Bapak itu, sama Pak, Ibu, sama. Ibu bercerita Kalau ada tentang sebentar. kebaikan-kebaikan untuk akhirat, tetapi Bukan hukum Pak. yang berlaku perlakuan itu yang hukum di Justru dunia. anehnya begini Pak, kalau di dunia saja yang namanya pembunuh pemerkosa tidak bisa dibayar dengan amal baik, apalagi Tuhan Pak. Kalau Tuhan tidak menghukum dosa, ya, bahkan hanya Adam yang makan buah saja sudah langsung berdosa dan mati di dalam Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita tuh nggak ada dosa besar, dosa kecil Pak. Ya, Tuhan tidak berkata kalau kamu dosa besar hukumanmu mati. Kalau dosa kecil setengah mati. Kalau dosanya kecil sekali dia cuma pingsan. Nggak ada Pak. Dosa sekecil apapun sama hukumannya mati. Di dalam Alkitab kami nggak ada yang namanya dosa besar, Ya, dosa kalau kecil. dalam Tetap aturan mati. agama Pak, saya Islam, belum selesai ngomong Pak. Supaya Bapak jelas dulu. Ya, supaya Bapak ngerti dulu konsep Alkitab. Kalau di dunia ini saja tidak bisa dibayar dengan amal baik, apalagi nanti Pak di akhirat. Tidak mungkin dosa itu dibayar dengan amal baik. Makanya konsep dosa di dalam Alkitab kita adalah hutang. Bapak baca Matius 18, Bapak baca Matius 6. Konsep dosa di dalam Alkitab adalah hutang. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib, dia mati bagi dosa kita, Rasul Paulus berkata apa? Telah dilunaskannya, harganya telah dibayar lunas hutang dosa kita. Jadi kita ini berhutang kepada Allah Pak, ya, karena kita ini semua makhluk berdosa. Yang bisa kalau Alkitab mengatakan Pak, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Artinya kita semua punya hutang. Ada yang hutangnya 1 M, ada yang hutangnya 12 M, ada yang hutangnya 500 juta, tapi sama-sama punya hutang. Dan itu nggak bisa dibayarnya pakai uang, karena dikatakan dibayarnya pakai darah, nyawa dibayar nyawa. Darah dibayar darah. Nah, kalau Bapak berhutang, saya berhutang, gak mungkin saya bayari hutangnya Bapak. Saya aja masih ngutang, dan Bapak gak mungkin bisa bayar utang saya. Bapak aja masih ngutang, ya. Nah, karena semua orang masih berhutang, Bang Jeki berhutang karena Bang Jeki punya dosa, Mikana berhutang, Mikana punya dosa, Pak Mosat berhutang.
Yang bisa membayar hutang di dalam Alkitab adalah orang yang tidak punya hutang alias orang yang tidak punya dosa. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan Yesus nggak boleh lahir dari benih manusia, sperma manusia yang mengandung dosa asal. Itulah sebabnya dia lahir dari perawan. Karena dia tidak mengandung dosa asal, maka darah Yesus satu-satunya darah yang berkuasa menebus dosa Bapak dan saya. Kalau darah Bapak sama darah saya ke PMI aja belum tentu dipakai, Pak, bisa ditolak. Tapi Yesus berkata begini, Pak, inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Kenapa darahnya suci? Karena di dalam tubuh Yesus, kemanusiaan Yesus tidak mengandung benih manusia. Dia tidak lahir dari sperma yang hina. Dia tidak lahir dari persetubuhan laki-laki dan perempuan. Sebab dia firman Allah itu sendiri yang turun ke dalam rahim Maria, mengambil wujud manusia untuk menebus kita. Dan di dalam tubuh kemanusiaannya dia nggak sama dengan Bapak dan saya. Bapak dan saya darahnya nggak kepake. Yesus berkata apa? Darahku menebus dosa. Inilah darah perjanjian baru. Bapak baca Alkitab kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Jadi kalau Bapak nggak percaya kepada pengorbanan darah Yesus, Bapak tidak mungkin keluar dari neraka. Bapak tidak mungkin keluar dari surah Maryam ayat 71, Pak. Karena kita tuh nggak bisa nebus dosa kita sendiri. Bapak aja masih utang. Bagaimana mungkin utang ini bisa dibayar? Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Yang bisa menebus kita, yang bisa menjadi juru selamat hanya Tuhan itu sendiri yang nggak punya dosa. Itulah sebabnya Yesaya 40 ayat 3 mengatakan Yahweh Tuhan akan turun menjadi manusia. Dan kedatangan Yahweh akan didahului oleh seorang utusan, yaitu yang berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Dialah Yohanes Pembaptis yang lahir 6 bulan mendahului kedatangan Tuhan kita ke dunia. Gitu Pak, Natal nanti kita peringati nih kedatangan Tuhan Yahweh ya. Yahweh menjadi manusia itu sudah dinubuatkan dari sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, nanti kita akan memperingati hari kelahiran Yahweh Tuhan kita. Pak ada Shewila udah clear seperti itu. Pak halo Pak. Iya, halo. Tadi ceritanya didengarkan Pak, kalau orang menjelaskan Pak, jangan Bapak ngomong tapi aduh gimana ya, waktu orang jelaskan Bapak nggak dengar, gimana itu Pak. Oke, saya lanjut ya Bang. Monitor. Oke, mau Ko Haji, silakan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Salam, silakan. Nah, Mbak Sofi, saya tanya Mbak Sofi, kalau Anda tadi berkata Natal itu memperingati kelahiran Tuhan, di mana itu Mbak Sofi? Betul, Lukas 1 Bapak bisa baca, Matius 1 Bapak bisa baca. Ketika Yahweh itu nuzul dari manusia, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu Kyrios, Yahweh Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Yahweh. Bapak bisa baca Yesaya 40 ayat 3. Bapak punya Alkitab gak di situ? Saya bukain ayatnya. Saya Muslim, Mbak. Yang saya percaya, saya akui itu cuma kitab Al-Quran. Oh, bukankah Bapak harus beriman kepada kitabul? Ya betul. Halo, kok suara?
Saya pikir Bang Moko Aji. Moko Aji. Oh, Moko Aji. Saya nge-lag. Bro Moko Aji. Moko Aji ada suara? Jam 2 monitor. Bro Moko Aji kehilangan sinyal kayaknya. Oh, ya. Biasa itu. Oke, ya thank you teman-teman yang sudah bergabung untuk partisipasinya, yang sudah play dengan share ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Sampai menit saya keluar. Efek sama umpannya untuk naik ya. Lupa di typingnya. Tuh. Suaramu agak putus-putus Zeki. Masih kadang kurang jelas kadang. Halo, selamat siang. Ya, Akbar. Silakan Akbar. Nah, saya udah dengar beberapa kali kayak tentang memperingati Hari Tuhan. Itu gimana caranya? Berarti Tuhan itu ada tanggal lahirnya. Maksudnya apa? Tuhan nggak ada tanggal nggak ada tanggal lahirnya. Yang ya kita Terus merayakan kedatangan Tuhan Mesias. Ya, kedatangan Mesias. Nah, kalau Tuhan itu sudah datang ke dunia dalam rupa manusia ya, sebagai Mesias, itu artinya kamu menjadi memiliki hidup kekal yang tadinya kamu hanya manusia mati. Jadi kita harus bersukacita dong ya. Karena kita tidak selamanya terkutuk di dalam debu kematian. Karena Tuhan sudah datang mengangkat kita, bro. Kita harus sukacita. Iya, kita ngomong santai ya, kita iya, kita santai kok. Iya, maksudnya kita nggak menjelekan kaum Kristen, kita juga nggak menjatuhkan umat Islam. Kita jadi saling tahu gitu, saling belajar tentang agama. Ya, pertanyaanmu apa tadi? Udah dijawab kan? Nah itu, iya benar. Terus kalau kenapa? Halo? Ada suara nggak ini ya, teman-teman? Si Akbar sinyal Akbar ini. Akbar gimana Akbar? Kalau cukup biar kita ganti bro. Ini banyak yang antri di bawah. Oh, Pak Adet, Akbar bahasa Ibrani-nya apa sih artinya? Akbar, Ikus. Jangan dipancing lah. Di sini masih siap. Oke. Jangan panas-panas dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Sorry kalau saya agak nge-lag nih. Oh, tadi nggak jadi naik. Oke, baik. Mungkin jaringan. Oke. Selamat siang, Ean. Wah, lempar juga. Maksudnya agak mengenal kan ya? Kok sepi? Ya lagi pada ngantri imunisasi Bu Sofi. Aku ketawa, Kak.
Ternyata ada ustadz nyamar jadi Kristen untuk mata-matain gereja. Berapa banyak yang Mana? udah Siapa? murtad. Ustadz Munjir. Siapa tuh Ustadz Munjir? Ustadz Munjir sih itu orang. Dia kan siapa ada orang yang murtad dan hatinya terbakar. Jadi kayak si apa? Ya, sorry ya teman-teman, ini tuh anak-anak FF bilang ini HP kentang ini. Ada, sorry. Oke, sabar. Hampir. Kamu itu sirik banget ya kalau kami ketawa ya. Iya. Mereka kita bernapas pun kayaknya masalah kali buat mereka. Kita buka rumah aja pasal kitab. Kayaknya mereka panas banget loh. Hah? Enggak. Dengar nafas kita aja mereka bermasalah kok. Iya. Santai dong. Selamat datang Yegar. Oke. Katanya Jackie kan dari tadi kan bolak-balik ini kena azab katanya. Itu baca typing tuh. Perlu ganti HP ini katanya. kelompok Zionis Nah, katanya. Itu si Jackie mau perlu ganti HP teman-teman. Biar nggak bolak-balik kena. Dukung penginjilan ya. Iya, nomor rekeningnya nanti ada di layar bawah berjalan-jalan ya. Iya. Open donasi. Bro Jeki belum tulis di live-nya ya, open donasi untuk Cianjur. Kan ada polemikus ya, dia bilang dukung ya, dukung kita untuk untuk menangkal kafir-kafir katanya. Itu jelas-jelas itu. Iya. Si HMC itu ya, HMC ya, yang penghujat Tuhan Yesus. Kemarin semalam sih ketemunya begini. Iya, dia langsung open donasi katanya untuk korban Cianjur dengan cara kirim gift atau DM nomor rekening di kelompok sana. Kalau itu masih mending Bang, ke donasi ke Cianjur. Ini enggak ya, si Julius penghujat. Dia langsung di itu loh berjalan-jalan. Dukung pelayanan dukung untuk melawan kafir-kafir katanya. Masa dia bikin channel open donasi untuk ini dengan cara menjelekkan Kristen? Mayoritas tapi rasanya kayak minoritas ya. Kelebihan vaksin tetanus itu. Aku ngasih tahu sama teman-temannya. Jadi yang di bawah saya
yang di bawah YouTube saya itu kan ada running text itu ya, dukung ke rekening Ibnu. Itu bukan untuk saya ya teman-teman, saya kasih tahu ya, bukan untuk saya, itu untuk Ibnu ya. Ya kalian tahu sendiri kan keadaan Ibnu seperti apa ya, dia lagi stroke ya, kalian berbagilah ya. Kalau dia juga sehat nggak mungkin minta bantuan juga gitu loh. Ya. Oke, kita lanjut ya. Selamat siang. Halo, selamat siang. Oh, yang waktu itu Ibu Hidan yang waktu itu tuh, yang sama kokongnya tuh Kak Jeki. Oh, masih ingat, alhamdulillah. Halo Kak Furu. Akan lanjut. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya saya mau bertanya, tapi tadi saya mendengar tentang perdebatannya bapak-bapak kakak-kakak sekalian ya. Sebenarnya kalau konsep tentang keadilan itu kalau di dalam Islam ya, itulah kenapa ada surga dan neraka ya Kak. Soalnya kalau di neraka sebenarnya kan ada kan, kayak pasti nggak tahu juga sih kalau di Kristen ada nggak ya. Kalau di Islam itu kan ada ya, setiap dosa itu ada balasannya masing-masing. Seperti kalau kamu mencuri, dosanya tuh balasannya seperti ini. Kalau kamu membunuh, balasannya seperti ini. Kalau mencuri balasannya apa? Kalau membunuh balasannya apa, Dek? Sebentar Kak, mohon maaf ya. Saya hanya membalas sesuai batas kemampuan saya. Iya, ya. Kamu kan mengklaim. Kamu katakan kalau mencuri balasannya begini, kalau membunuh, aku tanya apa? Berarti kan kamu gini loh, kalau aku ya, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang aku belum tahu dengan pasti, gak berani aku. Jadi kalau aku mengatakan sesuatu, aku udah pasti tahu jawabannya. Nah, aku tanya, kamu tadi mengklaim di dalam Islam kalau mencuri balasannya begini, itu bisa disebutkan enggak? Kalau mencuri balasannya apa, membunuh balasannya apa? Mohon maaf untuk Kak Sofi, mohon diam dulu ya, biar saya ngomong dulu sampai selesai. Nanti kalau saya ngomong sudah selesai, baru Kak Sofi boleh berbicara ya. Kan ini kan diskusi ya. Baik, ingat ya, itu PR saya buat kamu ya. Ya, oke, jadi begini. Kalau misalnya kalau di pengadilan itu kan ada ya yang pejabat yang memiliki kasus itu kan bisa menyuap, menyuap hakim. Tapi kan tadi pertanyaannya kakak-kakak sekalian, apakah bisa menebus dosa ya gitu. Maksudnya kalau keadilan Allah itu menurut saya, dari yang saya dengar dari guru saya, itu ada istilahnya dihukum dulu di neraka baru nanti dia masuk surga. Maksudnya itu begini. Misal di dunia itu setiap manusia pasti pernah melakukan kejahatan, entah itu berbohong dan juga menyentuhnya anak yatim misalnya begitu ya. Jadi jikalaupun dihukum ya dihukum untuk mencuri itu tadi dan juga dihukum untuk berbohong itu tadi. Jadi meskipun ditimbang jika kejahatan lebih besar dari kebaikan, yang kejahatan itu tetaplah dihukum. Seperti halnya yang logika tadi misal di pengadilan ya. Kalau orang membunuh, itu pasti dia dihukumnya untuk pembunuhan. Meskipun dia pernah mencuri, tapi dia ditangkapnya untuk membunuh, dia kan dihukumnya divonis penjara untuk pembunuhan itu, bukan untuk pencurian. Kan begitu. Sama juga kalau di akhirat. Makanya itu katanya yang Allah Maha Adil, meskipun di dunia tidak mendapat keadilan seperti itu, di akhirat pasti mendapat keadilan. Seperti halnya hutang. Orang kalau punya hutang di dunia, dia sulit masuk surga karena dia masih punya tanggungan kepada sesama manusianya gitu. Kalau soal PR-nya Kak Sofi, yang saya harus mencari hukuman mencuri apa, hukuman membunuh apa, insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada guru saya. Oke, kalau berarti begitu, kamu tadi berkata sesuatu tapi kamu nggak tahu dengan pasti ya? Apa yang kamu omongkan tuh kamu tidak menguasai materinya? Iya kan kalau hukuman apa itu kan haknya Allah Kak. Bukan. Saya nggak tanya itu hak Allah. Bukan, saya nggak tanya itu hak Allah. Kamu memberikan satu statement, tapi kamu nggak tahu, nggak menguasai materinya. Ngerti nggak mas saya? Jadi presentasimu yang panjang tadi kamu nggak ngerti dengan pasti detailnya. Iya Mbak ya? Maksudnya gini loh Kak, kita kan tahunya. Iya berarti kamu nggak tahu jawabannya. Ya saya tanya, berarti kamu tidak tahu jawabannya atas klaim kamu tadi. Mencuri hukumannya ini, membunuh hukumannya itu kamu nggak tahu. Ya kalau nggak itu tahu memang hukumannya apa? Saya kurang tahu ya.
Iya, berarti kamu apa yang kamu katakan kamu tidak pelajari, kamu hanya dengar dari ustadzmu. Nah, kalau saya enggak, saya terjun di dunia apologet bukan dengar-dengaran pastor. Saya baca Alkitab. Saya mempelajari Alkitab. Makanya kalau ada orang Kristen yang kayak tadi, hanya misalnya setahun 2 kali, Natal sama Paskah, ke gerejanya, atau sama sekali nggak pernah baca Alkitab, jangan berdiskusi Alkitab dengan saya, karena saya bacanya 1 kitab per hari. Jadi kalau saya belajar Alkitab itu 6-7 jam. Jadi kalau yang bacanya cuma 5 menit, apalagi bacanya cuma 1 ayat per hari, jangan coba-coba berdiskusi dengan saya. Baik. Jadi kamu mengatakan sesuatu materi yang kamu tidak kuasai, Dek. Oke, sudah Kak Sofi. Jadi gini, kamu tadi presentasimu panjang melebar tadi bisa kita tanya atau memang kamu mengatakan wah aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa kita tanya? Saya kan sebenarnya saya hanya sedikit menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya ya tentang tadi kan kakaknya bertanya tentang konsep keadilan menurut Tuhan yang katanya Tuhan itu tidak bisa menebus. Boleh nggak aku tanya sesuatu? Boleh nggak aku tanya sesuatu? Jika saya tahu akan saya jawab, namun jika saya tidak bisa menjawab mohon maaf. Iya, saya tanya sesuatu. Apa itu koda, apa itu kodir di dalam pemahaman Islam kamu? Bisa kamu jelaskan nggak? Kalau kodok dan kodar. Kodok dan kodar itu gimana ya? Saya sebenarnya kurang terlalu memahami hal itu sih. Kalau kakak mau tanya tentang penjelasan itu lebih detailnya, sepertinya kakak harus. Saya tanya dulu. Kamu baca Al-Quran nggak? Baca. Alhamdulillah. Tahu artinya nggak? Ya tahu sih. Kamu jarang baca Quran. Iya. Tahu artinya nggak? Yang jarang-jarang kamu baca itu Quran, kamu tahu artinya? Ya kalau lihat terjemahan tahu kak. Berarti sudah jarang baca Quran, artinya juga nggak semua tahu gitu ya? Nah ini repot nih. Sama yang lain dulu deh. Sama yang lain dulu ya, jangan sama saya. Iya boleh kok, nggak sama Kak Sofi boleh. Saya mau tanya sama yang lain. Sebenarnya saya niatnya mau bertanya, tapi tadi saya hanya sedikit menjawab ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya, soalnya pengetahuan kamu sangat sedikit sekali, Dek. Iya. Jadi kamu udah baca Qurannya jarang-jarang, artinya juga nggak tahu. Ini repot nih. Iya, mohon maaf ya Kak Sofi yang pintar. Saya ini ilmunya juga masih sedikit. Saya mencari. Bukan saya pintar, saya membaca Alkitab saya sangat serius. Ya, ini sebenarnya saya itu mau bertanya ya. Mohon maaf saya tidak ada berniat menjatuhkan atau mengajak berdebat. Sebenarnya saya hanya murni bertanya. Jadi begini. Tapi mohon maaf ya Kak, sebenarnya saya beneran ini niat ya. Saya tulus niat bertanya. Jadi mohon nanti dijelaskan dan mohon jangan dihujat ya jika pertanyaan saya sedikit menyinggung, tapi saya nggak ada sama sekali nggak ada niat untuk menyinggung. Jadi begini ya, kemarin itu kebetulan saya membaca tentang tanda-tanda kiamat. Kebetulan saya membaca itu, kemudian saya terfikirkan, oh iya kalau di dalam Islam itu kan dijelaskan ya seperti tanda-tanda sebelum kelahiran Nabi itu kan dijelaskan tentang tanda-tanda Nabi akhir itu ya, meskipun di dalam Kristen sebenarnya tidak mempercayai hal itu, tapi di kepercayaan kami kan seperti itu ya. Kemudian saya berpikir begini, apakah di dalam Kristen juga dijelaskan bahwa Tuhan akan turun ke bumi menjadi manusia? Maksudnya begini, apakah di dalam kitab, pasti di dalam Kristen juga ada kan kitab Taurat dan Zabur ya Kak ya, pasti ada ya. Apakah di dalam kitab Taurat dan Mazmur kami tidak kenal Zabur. Kalau di kitab Taurat lah ya dan Mazmur apa itulah, atau apakah itu dijelaskan bahwa Tuhan itu turun menyerupai manusia. Dan kalau dulu saya pernah ya dengar kalau kitab Injil ditulis oleh orang yang berbeda-beda, maksudnya tergantung dengan kesaksian mereka kan, maksudnya mereka bersaksi, kemudian gimana ya bahasanya, mereka menyaksikan secara langsung lah itu, terus ditulis. Apakah ketika Yesus sebelum disalib dia pernah mengatakan bahwa beliau adalah Tuhan, kemudian intinya bilang begitulah, mohon dijelaskan, saya bingung soalnya kalau.
nanyanya gimana, intinya begitu. Mohon dijelaskan. Sudah. Jadi begini Kak Yeka, Yesus itu dia sudah seringkali sebelum disalibkan kan, seringkali mengatakan dia adalah Tuhan. Nah, salah satu contoh Yohanes 8 ayat 24 dibaca, apa Yesus katakan, untuk itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh. Nah, itu Yesus katakan. Di Yohanes 13 ayat 13, Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, guru di sini itu Yesus kutip dari Ayub, kitab Ayub yang mengatakan Tuhan adalah guru yang sejati. Nah, jadi itulah jawabannya. Yesus seringkali, bukan hanya itu ya, Yesus seringkali. Kita ambil lagi contoh Yohanes 5 ayat 18. Orang-orang Yahudi itu kan melempar Yesus. Lalu Yesus mengatakan, kenapa engkau melempari aku? Lalu orang Yahudi mengatakan, kami melempari engkau karena kamu yang adalah seorang manusia saja menyamakan diri dengan Tuhan. Nah, jadi Yesus seringkali menyamakan diri dengan Tuhan, artinya dia mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri. Nah, makanya mereka berupaya membunuh Yesus, dan hasil akhirnya mereka bersekongkol sampai Yesus disalib. Karena Yesus mengaku dia adalah Tuhan itu, Kak. Silakan, Kak. Tapi kalau dengan kitab sebelumnya masih berhubungan ya Kak, Injil? Ya Kak, masih berhubungan Kak? Iya, masih. Berarti maksudnya ada penjelasan ya? Maksudnya apakah di kitab Zabur apa tadi namanya? Taurat sama yang satunya itu dijelaskan bahwa Yesus itu juga Tuhan? Iya, dijelaskan. Jadi tapi di Keluaran, kita ambil dari Taurat ya. Di Taurat saya kasih contoh. Taurat Keluaran 6 ayat 2. Di situ Tuhan berkata kepada Musa begini, Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakannya. Nah, itu Keluaran 6 ayat 2. Jadi Tuhan nanti akan menyatakan dirinya sebagai sang penguasa. Jadi dia mengatakan dia telah menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai sang ilahi. Tetapi sebagai sang penguasa dia belum menyatakannya. Nah, jika kita buka perjanjian baru, contoh Yohanes 17 ayat 6, Yesus mengatakan dengan jelas, ya Bapa, aku telah menyatakan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, nama Tuhan sebagai penguasa yang tadi Tuhan katakan di kitab Taurat Keluaran 6 ayat 2 tadi. Nah, itu salah satu. Dan di dalam Taurat, di dalam Mazmur pun Tuhan sudah seringkali berteofani menjadi manusia, bukan baru di zaman Yesus. Kasih contoh di dalam Taurat, ketika Tuhan turun di atas gunung Sinai, dia tinggal dengan Musa selama 40 hari 40 malam. Dan di situ tertulis dengan jelas dia menulis 10 hukum Taurat di dalam 2 roh batu menggunakan jari-jarinya sendiri. Nah, jari-jarinya di sini jari-jari apa? Pasti jari-jari manusia kan, dia menjadi manusia. Nah, di zaman Adam Keluaran 6 ayat 2, Keluaran 2 ayat 6, Keluaran 3 ayat 14 ya, Kejadian 3 ayat 14. Bentar. Kejadian nanti aku bilang ayatnya, di situ Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Kalau bunyi langkah kaki Tuhan, jadi Tuhan saat itu dia berteofani, sang firman berteofani menjadi manusia. Jadi bukan baru di zaman Yesus, Kak. Cuma waktu zaman Yesus, manusia yang di zaman Yesus itu sudah dipersiapkan tubuhnya untuk menjadi penebusan dosa. Itu seperti yang dikatakan di banyak kitab-kitab Nabi terdahulu, kitab-kitab Taurat. Saya ambil satu contoh, Sakaria 9 ayat 11. Sakaria 9 ayat 11, Tuhan berkata kepada Nabi besar Sakaria bahwa dia akan melakukan perjanjian darah untuk mengampuni dosa manusia. Nah, bagaimana mungkin Tuhan yang adalah roh bisa mempunyai darah? Makanya dia harus mengambil tubuh kedagingan agar mempunyai darah. Ketika Yesus sebelum disalibkan, Yesus berkata dengan jelas, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk penebusan dosamu, dosa umat manusia. Nah, itu merujuk ke perkataan Tuhan di perjanjian lama tadi kepada Nabi Sakaria, bahwa nanti dia akan menggunakan darahnya
untuk melakukan perjanjian agar dapat mengampuni manusia. Nah, seperti itu Kak. Jadi banyak Kak. Silakan Kakak kembangkan lagi silakan. Atau mungkin teman-teman bantu jawab dulu. Ini istri lagi manggil buat angkat sampah dulu, mau buang sampah aku. Oh, Kak kan gini, bentar. Oke, saudara, aku tambahin sebentar nih. Tuhan berteofani menjadi manusia itu sudah sangat sering, terutama kalau kamu baca Kejadian 18. Ya, kemudian ketika dia bergumul dengan Yakub, dia juga menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu sudah sangat sering, itu bukan sesuatu yang baru bagi kitab Taurat, ya, menampakkan diri dalam rupa manusia. Kamu baca misalnya 1 Samuel 3 ayat 21. Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Samuel, ya. Nah, itu sudah sangat sering, teman-teman, ya. Nah, kemudian selain menjadi manusia, kamu baca juga Yesaya 40 ayat 3. Yahweh Tuhan kita itu akan datang ke bumi. Ya, dikatakan persiapkanlah jalan bagi kedatangan Yahweh. Siapa Yahweh? Yahweh adalah Allah itu sendiri. Ya, Yesus itu Yahweh itu sendiri yang nuzul jadi manusia, dan kedatangannya didahului oleh seorang utusan, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, makanya dikatakan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria dan dia mengatakan, engkau akan istrimu dan engkau akan melahirkan seorang anak, berilah nama Yohanes, ya. Yohanan, kemudian dialah yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yahweh. Ya, makanya ketika Yohanes Pembaptis itu sudah lahir, disunat pada hari yang ke-8, Zakaria bernubuat, ya, anakku, engkau akan menjadi nabi Allah yang maha tinggi karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Allah itu datang, ya, ke dalam dunia. Begitu juga ketika malaikat Gabriel datang kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Yahweh, yaitu apa? Kyrios, Tuhan di kota Daud. Ya, kata Kyrios itu merupakan kata ganti di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita untuk Yahweh Tuhan kita. Jadi siapa yang datang? Yahweh itu sendiri. Ya, Yahweh itu sendiri. Jadi Tuhan itu berkali-kali sudah menyatakan bahwa dia sendiri yang akan nuzul ke dalam dunia. Yeremia 23 ayat 6. Anak yang lahir itu diberi nama Yahweh Sidkenu, Tuhan kebenaranku. Bayangin, manusia diberi nama Yahweh. Padahal Yahweh itu nama Tuhan kami yang kami sembah. Ya, Yahweh itu adalah nama yang Tuhan perkenalkan kepada Musa ketika Musa di Keluaran 3 bertemu dengan Tuhan. Musa bertanya, siapa namamu? Allah berkata, namaku akulah aku. Yahweh itulah namaku. Dari generasi ke generasi, dari keturunan kepada keturunan, itulah namaku sampai selama-lamanya. Namanya Yod-Heh-Vav-He, gak pernah berubah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Yeremia 23 ayat 6 dikatakan ada seorang anak yang akan bernama Yahweh Sidkenu. Jadi yang lahir itu Yahweh itu sendiri, bukan yang lain. Ya, sampai sini jelas gak? Tapi Kak, kalau daripada Yesus yang harus menebus dosa dengan darahnya, kenapa tidak dari awal dibikin bersih dari dosa saja? Maksudnya gimana ya? Kan tadi katanya mati gitu. Maksudnya daripada di menebusan dosa, kenapa dari awal tidak dibuat bersih saja? Maksudnya dibuat bersih itu apa? Maksudnya gini, kan katanya tadi manusia itu mati ya, maksudnya mati. Apa ya? Kutukan tadi namanya apa? Gimana? Kenapa dari awal nggak dibikin bersih aja dari dosa gitu loh manusianya, daripada harus ditebus dengan kematiannya Tuhannya sendiri? Manusia dibuat bukan untuk berdosa. Manusia ini beda konsep dengan Islam. Kalau di dalam Quranmu dikatakan ada manusia yang lahir dari bahu sebelah kanan Adam. Allahmu itu mengusap tulang punggung atau tulang sulbinya Adam. Kemudian dari bahu kanan Adam keluarlah keturunan yang berkulit putih dan itu diciptakan Tuhan untuk penghuni surga. Sedangkan dari bahu kirinya Adam keluarlah keturunan yang berkulit hitam dan itulah calon penghuni neraka. Nah, konsep itu nggak ada di dalam Alkitab kita. Manusia memang diciptakan tanpa dosa. Tetapi Tuhan memberikan satu kehendak bebas, free will. Begitu juga dengan konsep di dalam Alkitab kita. Kalau konsep Islam, Allahmu itu menciptakan iblis dan jin. Tujuannya untuk menyesatkan manusia. Di Alkitab Allah Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang memberontak, sama seperti manusia. Manusia di Kejadian 3 yang memberontak terhadap otoritas kerajaan surga, dia jatuh ke dalam dosa, dia ikuti iblis.
Karena iblis ini penguasa kerajaan kematian. Jadi nggak ada manusia diciptakan dengan dosa. Nah, ini beda juga konsep saya kasih tahu kamu di dalam hadismu. Bahwa di dalam hadismu dosa Adam itu sudah ditetapkan oleh Allahmu 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Ya, kitab tidak. Tuhan tidak menetapkan Adam untuk berbuat dosa. Tapi jatuh ke dalam dosa itu atas kehendak, atas pilihannya. Pilihan bebasnya, kehendak bebasnya, dia memilih melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena di dalam Alkitab kami, Kejadian 2 ayat 17, Tuhan menetapkan satu hukum yang pertama. Pada hari kamu makan buah dari pohon yang baik dan jahat, kamu pasti mati. Lah, ini yang gak ada di dalam Quranmu. Di dalam Quranmu dikatakan jauhilah pohon itu. Tapi gak ada konsekuensinya. Diusirkah atau matikah? Makanya kalau kita tanya ke orang Muslim, kenapa sih manusia mati? Kalian gak akan tahu penyebabnya apa. Karena Quran kalian tidak menjelaskan mengapa manusia harus mati. Kalian akan menjawab semua yang bernapas pasti mati, Bu Sofi. Alkitab tidak mengatakan demikian. Manusia diciptakan untuk hidup selama-lamanya, selama dia punya akses kepada pohon kehidupan. Akses inilah yang terputus. Jadi kalian tuh gak tahu bahwa di dalam taman di Eden itu ada dua pohon. Yang satu namanya the tree of life, pohon kehidupan. Yang satu namanya the tree of wisdom, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan melarang Adam untuk makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari Adam memakannya pasti mati. Makanya Alkitab Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa, karena kamu berdosa melanggar hukum Tuhan, mati. Itu upahmu, akibatmu. Lah kalau Quran kehilangan itu, siapa nih namanya tadi? Yegar ya. Quran nggak ngerti kenapa manusia harus mati. Loh, kok gimana Kak? Gimana maksudnya manusia hidup selamanya, tapi kok mati itu kenapa dia bisa mati? Maksudnya matinya itu gimana? Atau gimana sih katanya selamanya hidup? Kok ada yang mati terus gimana dong? Oke, saya tanya. Kalau dalam konsep Islammu yang kamu tahu, kamu jawab aja ya. Kalau kamu tahu, kamu nggak tahu nggak usah jawab. Ya. Menurut kamu, kenapa manusia tuh mati menurut kamu? Jawaban dari Quran. Ya kan memang hidup itu di dunia itu sementara Kak. Kalau habis mati. Nah, itulah ya sudah. Gini loh, Yegar. Aku sudah tanya sama. Enggak. Itu bukan konsep Taurat. Makanya kan saya sudah mengatakan, kalian itu kehilangan kitab Taurat. Saya kasih kamu contoh ya. Contoh kamu nonton Black Panther Wakanda Forever. Kok nonton episode 3? Kamu tuh nggak ngikuti episode 1, episode 2-nya. Tiba-tiba, kenapa nih Black Panther mati? Sama kayak saya kalau mengikuti film seri, tiba-tiba saya nonton episode 10, saya nggak ngerti ini kenapa sih tiba-tiba yang ini bisa perang sendiri. Karena saya harus melihat episode pertamanya. Nah, kalian kehilangan kitab Taurat. Makanya saya selalu mengatakan kepada RT 6, selama kamu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, kamu tidak akan bisa percaya Injil. Karena Yesus berkata, jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, kamu tidak akan percaya Injil. Gak mungkin kamu tuh percaya Injil. Karena Injil yang pertama itu ditulis oleh Musa. Injil itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Lah kalau kamu aja kehilangan kitab Taurat, bagaimana mungkin kamu tahu apa itu Injil? Coba saya tes sama kamu, Yegar. Kalau kamu gak percaya, Injil itu apa menurut kamu? Kitab. Nah itu keliru. Injil menurut Quran surah 19, surah Maryam ayat 30 adalah sebuah kitab yang diberikan ketika Isa Al-Masih masih nenen. Betul apa enggak? Masih menyusu pada payudara Maryam. Dia bisa bicara pada waktu dalam buayan. Usianya 40 hari pada waktu itu, belum punya gigi. Mama, aku diberikan kitab Injil dan aku dijadikan nabi. Itu bukan Injil. Kamu baca Roma 1 ayat 1 sampai 2. Injil itu bukan sebuah kitab, Yegar. Injil itu seorang pribadi. Injil itu artinya apa sih? Saya tanya sama kamu. Injil itu artinya apa? Saya tanya. Kak, kitab itu artinya buku loh, Kak. Kitab itu artinya buku kita. Bukan, kitab buku. Itu artinya tulisan, bukan buku. Kitab itu dari kata kaftaba. Kaftaba itu bukan berarti buku. Buku itu kodeks, Dek. Kitab itu artinya tulisan, medianya di mana saja. Bisa di dinding gua, bisa di secari kain dibac, kayak nabimu dicekek di dalam gua Hira, itu diberikan tulisan di secari kain sutra. Itu tetap kitab. Kitab itu dari kata katab, artinya tulisan, bukan buku.
Ya, Bisa di dalam bukan bahasa gini, Arab saya itu kasih tahu kamu. sabun, artinya Enggak. buku. Enggak, bukan buku. Ya, Oh, iya. kitab itu dari bahasa Semitik kaftaba, tidak berarti buku. Ya, bahkan Nabi Muhammad mengatakan Quran diturunkan bentuknya tidak buku, bentuknya lembaran-lembaran suhufan. Bahkan umul kitab ya yang ada di Lauhul Mahfuz itu bentuknya bukan buku, Dek. Bentuknya sebidang papan atau tulang. Bukan buku. Sebidang papan itu ada tulisannya, namanya umul kitab, induk segala kitab. Kitab itu bukan buku, yang ngomong kitab itu buku itu sinten. Kitab itu yang writing, tulisan. Bisa di perkamen, kulit binatang, bisa di papirus, ya tumbuhan papirus, bisa di dinding gua, tetap namanya kitab. Nah kemudian perkamen kulit binatang ini dipotong-potong pada zaman abad pertama oleh orang Kristen, dijilid pinggirnya tuh dijahit sama orang Kristen. Itu namanya kodeks, itulah bentuk proto buku. Jadi arti kitab itu bukan buku, salah. Kitab itu artinya writing, tulisan. Jangan ke sana dulu deh, nanti kemana-mana. Kamu jawab dulu pertanyaan saya, apa itu Injil? Ya Injil kan kitab, setahu saya ya kitab. Mama, aku diberikan kitab dan aku dijadikan nabi. Itu konsepnya loh Kak. Maksudnya turun itu bukan turun yang. Iya, saya tanya. Ketika Isa Al-Masih berusia 40 hari, dia diberikan kitab, dan surat Al-Maidah ayat 110 berkata, Isa Al-Masih diajar menulis di dalam kandungan ibunya. Itu bolpennya masuknya lewat mana, Dik? Kan sesuai dengan surah Al-Alaq, sesuai dengan surah 96, surah Al-Alaq, katanya Allahmu mengajar dengan menggunakan kalam atau pena, betul? Ya. Sekarang surah Al-Maidah ayat 110, Allahmu berkata dia mengajarkan Isa Al-Masih di dalam rahim Maria Taurat, hikmah, dan Injil. Lah itu pena bolpennya tuh masuknya lewat mana? Kak Jeki, mohon maaf, aku nggak masuk Kak, maksudnya nggak ini. Mohon maaf ya tadi jawabannya udah dapat ya dari Mozart. Munyer soalnya tadi ngomongin apa, intinya apa, aku nggak masuk di aku soalnya. Injil udah ditanya itu dalam Isa, iya, akhirnya belum. Karena Injil itu di dalam Alkitab kita bukan sebuah kitab, tapi seorang pribadi. Makanya saya tanya kamu, arti Injil itu apa? Kalian tidak ada yang tahu. Kak, jangankan kamu ya, Ketua Ulama Syiah Indonesia Jaga Sukma, Ustadz-ustadzmu saya tanya arti Injil nggak ada yang tahu. Sekolahnya di Irak, di Negev. Pertanyaan Sofiatul gampang, Injil artinya apa Pak Ustadz? Anda sekolah di Irak toh? Iya. Anda Ketua Ulama Indonesia, betul. Arti Injil apa? Nggak tahu saya Bu Sofi. Waduh, jangan sekolah jauh-jauh pakai Irak, biaya malah. Sekolah sama Sofiatul aja tak kasih tahu apa arti Injil. Karena Injil aja kalian tidak tahu artinya, bagaimana kalian itu bisa mengerti Allah menjadi manusia? Tidak bakal ngerti wong Injil sebuah kitab yang diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen. Mohon maaf sebenarnya ya, kan saat tadi saya sudah jawab, di dalam Islam itu kitab artinya buku, dan tetap kakaknya ngeyel. Ya emang meskipun mau dijelasin. Bukan, kitab tidak pernah berarti buku. Kitab itu artinya tulisan. Bahkan Nabimu berkata, Quran itu turun dalam bentuk lembaran-lembaran suhufan. Kamu tahu nggak artinya suhuf? Kamu tahu artinya suhuf? Ya. Suhufan itu bentuk jamak dari suhuf. Suhuf itu apa? Apa artinya suhuf? Allah, Kak Sofin dibilang nggak percaya loh, memang beda. Mau dijelasin kayak gimana tuh Kak? Bukan, kitab itu artinya bukan buku. Kitab itu artinya tulisan. Masya Allah, pingsan saya. Udah amat ya Kak, terserah itu keyakinan Kakak. Yuk iya, bukan keyakinan saya, itu bahasa Semitik Yegar. Kitab itu dari bahasa kaftaba. Katab itu bahasa Semitik kuno, bahasa Ugarit, bahasa Akadia sama. Katab artinya tulisan. Medianya bisa di mana saja, di batu-batu tetap katab. Kamu nulis di batu tuh loh, itu katab. Kamu nulis di perkamen kulit binatang itu katab. Kamu nulis di pelepah kurma itu katab. Kamu nulis di daun pisang itu katab.
Nggih, Kak. Bukan berarti buku. Nggih, saya dengarkan dari tadi ya. Oke. Tadi kan inti pertanyaan saya sudah terjawab oleh Kak Mozat Alifuru ya. Jadi saya sudah jelas ya. Kalau memang itu terserah ya, kakak mau pakai bahasa apa aja itu terserah. Soalnya kalau kami itu pakainya bahasa Arab, Kak. Jadi kalau kitab itu artinya buku. Iya ya Kak, iya artinya tulisan. Kalau di kakak artinya tulisan, ya enggak apa-apa. Di saya bahasa Arab, kamu cari deh bahasa Arab kitab. Itu dari kata kaftaba. Aduh, kamu nih kok bodoh nih, keterlaluan ya. Kalian tuh ngemelnya apa sih sebenarnya? Ngemel apa kalian itu? Aku pusing loh sama ngemelnya ke rumput laut biar pinter gitu loh. Wes dikandani kitab itu dari bahasa Semitik kuno kata kok artinya buka buku. Buku itu kodeks perkamen yang kemudian dipotong-potong, dijilid pinggirnya, itu bentuk proto buku. Itu buku yang pertama, itu abad pertama. Abad kelima, 98% semua manusia, saya kasih tahu sama kamu ya, abad kelima sebelum Nabi lahir abad ke-7. Abad kelima, semua tulisan kuno dalam bentuk manuskrip perkamen itu 98% sudah bentuknya kodeks, bentuknya udah buku yang dijilid. Perjanjian lama itu bentuknya sefer, bentuknya gulungan panjang digulung kanan kirinya, itu sefer namanya. Itu tetap kitab, tapi bentuknya bukan buku. Bentuknya kitabnya sefer alias gulungan kitab. Aduh. Ngemilnya apa toh ya kalian ini, minta ampun deh. Iya Kak, iya oke, percaya buku itu kondek. Nggih. Kodeks bukan kondeks, Bukan kondeks. Kayak apa tadi lah, pokoknya itu lah. Memang kan CODEX, kodeks itu buku namanya. Kalau kamu dengar kata kodeks itu artinya buku. Iya. Nanti kakak juga bisa, mungkin kalau kurang percaya di buku bahasa Arab, bahasa Arabnya kitabun, artinya buku. Gak usah, sekarang kamu searching ya, kata kitab. Kamu searching di Qurano Dictionary bahasa Arab. Semua kamu searching di dalam Quranmu yang kata kitab, katab, kaftaba itu kamu searching semua, itu artinya pasti writing, tulisan. Oke, ya. Tadi intinya apa? Cuma merembet loh kepanjangan. Enggak, kalau kamu nggak percaya sama saya, kamu buka Qurano Dictionary, itu Quranmu dalam bahasa Arab, Qurano Dictionary, ya. Itu kamu ketik, kamu tinggal copy paste bahasa Arabnya kitab, kamu copy paste itu, plek, tadi dia keluar semua tulisannya. Katab apa tuh? Kitabun, katab itu apa? Writing, he write, dia menulis, ya, dia menulis, ya, he write, she write, writing, tulisan semua itu katab. Tidak ada buku, ngawur kamu. Ya. Udah Kak Jeki, udah ya, tadi udah terjawab pertanyaanku. Terima kasih buat Kak Mozat Alifuru dan kakak-kakak semuanya. Saya sudah mendapat jawaban saya, meskipun ada tambahan penjelasan ya tadi. Ya, sudah jelas ya bahwa Injil itu kalian tidak tahu apa arti Injil. Ya, Injil itu sebuah kitab loh. Injil itu bukan kitab. Injil itu nama orang, seorang pribadi. Ya, Injil itu seorang pribadi yang dijanjikan seorang goel, seorang penebus, itu Injil. Ya baik, terima kasih Kak Sofi atas penjelasannya. Mau tanya nih lo pendeta-pendeta di sini, kalau Injil itu sebuah kitab. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kehidupan sang Injil inilah, sang kabar baik inilah yang dibukukan oleh keempat orang murid-muridnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tadinya bernama Kitab Memoir Para Rasul atau Kitab Ingat-ingatan Para Rasul tentang kehidupan sang Injil. Ya, tentang kehidupan Mesias.